Jadi untuk Porda tahun 2025 ini dari DIY, dari KONI DIY itu sebetulnya menyelenggarakan 46 cabang olahraga. Tapi kita di Sleman ini ada satu cabang olahraga yang tidak bisa kita ikuti, yaitu apa itu? Catur e-sport. E-sport. E-sport itu seperti game ya. Kenapa game. Pak? Lawan terberat kabupaten kota mana kalau di Porda ini? Di Porda tahun itu ini, yang tahun ini tetap Bantul. Saingan kita terdekat tetap Bantul ya. Biasanya kita persaingan kita memang dengan Bantul atau dengan kota. Oke. Nah, tapi di Porda 2022 kemarin saingan terdekat kita Bantul, tapi jarak medali emasnya cukup banyak. Cuman kayak orang-orang luar Slemanis yang mereka juga sebenarnya suka olahraga, mungkin juga menjadi andalan. Ya. Itu tuh supaya dilirik itu harus gimana sih Pak menurut Bapak? Bagaimana supaya masyarakat yang gemar olahraga tapi nanti bisa ikut bertanding di olahraga prestasi, itu ikut di klub, Mas. Oke. Ikut di klub ya. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kembali di podcast Beranda Sleman. Dalam kesempatan hari ini, episode kali ini Slemanis, kita akan hadirkan narasumber kita yang keren banget, sudah membawa Kabupaten Sleman jadi juara umum beberapa tahun ke belakang. Juara umum apa? Juara umum Porda Daerah Istimewa Yogyakarta pastinya. Kita hadirkan ada Bapak Joko Hastaryo, Ketua KONI Kabupaten Sleman. Apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah Mas Firman. Sehat ya Pak. Sehat. Biar makin semangat Pak hari ini. Semangat, tetap semangat. Salam olahraga. Jaya. Wes, betul ya Pak saya Pak. Ya. Betul. Saya kasih pantun dulu ya Pak, biar Siap. tambah semangat. Boleh Oke. teman-teman? Ya. Oke. Ke apotek membeli perban. Cakep. Selamat datang di podcast Beranda Sleman. Kok mikir saya, kok lagi ya? Iya Pak, jadi ada salam olahraga Jaya ya Pak ya? Iya. Terus apa lagi salamnya Pak? Udah, itu aja. Sleman tetap juara. Oh, Terus coba ya. Sembada luar biasa gitu. Oke, coba ya Pak ya? Ya, oke. Ada 3 berarti. Yang pertama adalah Salam olahraga dijawab Jaya. oke. Sleman tetap dijawab juara. Sembada dijawab luar biasa. Oke, Sleman tetap juara. Ya. Bapak aja yang mimin kalau gitu. Oke. Iya, saya yang jawab. Iya kan? Ya, oke. Coba Pak, yuk. Salam olahraga. Jaya! Sleman tetap Juara. Sembada luar biasa. Wes. Juara umum ya. Ya. Juara umum bertahun-tahun 3 kali berturut-turut. Ya. Kabupaten Sleman di Porda DIY. Itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa pastinya Bapak Joko, di mana siap. kebanggaan kami Slemanis juga merasa bangga atas prestasi-prestasi yang ditorehkan dari teman-teman para atlet gitu ya. Betul, dari ya. Kabupaten Sleman. Kira-kira kita akan berbincang terkait strategi dan apa saja yang dilakukan untuk Porda di tahun 2025. Pastinya kita juga pengen dong Pak, ya kan, tetap bertahan menjadi juara umum di tahun ini. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Firman. Jadi betul, kita memang targetnya untuk Porda ke-17 tahun 2025 ini kembali menjadi juara umum ya. Kalau nanti tahun 2025 ini nanti kita menjadi juara umum, namanya quadrik ya. Kalau kemarin tahun 2022 kita juara 3 kali berturut-turut, itu namanya hat trick ya. Hat trick. Hat trick. Tapi kalau bisa 4 kali berturut-turut namanya quadrik ya. Ini istilah dalam dunia sepak bola sebetulnya. Dan untuk bisa meraih juara umum ke-4 kalinya, itu memang berbagai upaya kita lakukan. Yang pasti itu pelatihan tingkat kabupaten ya, pelatkap masing-masing cabur itu dilaksanakan sudah sejak Juli tahun 2024 ya. Tapi masing-masing cabur menyelenggarakan pelatihan dan di situ sifatnya masih mencari pemain terbaik yang akan dikirim ke Porda tahun 2025 ini. Jadi sifatnya masih promosi degradasi. Jadi misalnya semula atlet tinju yang bagus misalnya Mr. A ya, kemudian dalam pelatihan sampai bulan Desember itu ternyata Mr. A ini menurun sehingga kalah sama Mr. B. Nah, jadi nanti kita kirim Mr. B. yang kita kirim akhirnya Mr. B. Oke. Tapi itu
dilaksanakan secara objektif oleh masing-masing cabur, dan ketika bulan Januari itu sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, namanya harus sudah dimasukkan namanya entry by name ya, entry by name ke KONI DIY ya, untuk dimasukkan ke dalam sistemnya KONI DIY. Dari masing-masing kontingen juga dimasukkan. Nah, setelah masuk dalam entry by name itu namanya sudah tidak bisa berubah, persyaratan administratif sudah selesai, kemampuan teknis sudah paling bagus, kemudian tinggal menyiapkan secara mental gitu ya. Nah, kemudian mulai dari Januari sampai April itu pelatihan tahap kedua, itu seminggu latihannya sudah sampai 3 kali ya. Jadi dalam sebulan itu sampai 12 kali latihan tiap cabur. Kemudian mulai bulan Mei, Juni itu sudah ditingkatkan lagi menjadi 4 kali dalam seminggu. Nah, kemudian bulan Juli, Agustus mendekati pelaksanaan Porda itu sudah 6 kali dalam seminggu ya, hampir setiap hari latihan. Bahkan ada beberapa cabang olahraga itu yang menerapkan lebih ketat lagi latihannya, itu bisa seminggu 8-10 kali. Sehari berapa kali itu Pak? Berarti pagi sama sore latihan, dan itu tiap hari selama 5 hari. Ya, jadi ada yang sampai 10 kali dalam seminggu. Nah, ini semua muaranya pada pelaksanaan Porda 2025. Biasanya Porda itu dilaksanakan tanggal 1 September sampai 9 September. 9 September kan hari olahraga ya. Hari olahraga nasional itu sebagai puncak acara. Tapi untuk tahun 2025 ini ada sedikit perubahan. Mulai Pordanya justru pas hari olahraga nasional, yaitu tanggal 9 September berlangsung sampai tanggal 18 September. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena memang sekalian menunggu kesiapan dari tuan rumah ya. Kebetulan untuk tuan rumah tahun ini ada di Gunung Kidul ya. Jadi di Gunung Kidul nanti mulai tanggal 9 berakhir tanggal 18 September. Nah, itu satu ya. Yang pertama kali itu pelatihan ya, pelatihan dengan seleksi atlet yang ketat begitu. Kemudian juga pada bulan April itu kita adakan tes kebugaran, karena waktu itu kan setelah bulan puasa, kemudian masuk bulan Syawal itu masih banyak yang konsumsinya ya seperti umumnya bulan Syawal ya, makan berkuah dan banyak lemak-lemak gitu. Nah, itu akhirnya kemudian kita tes. Nah, dites pada bulan April, kemudian nanti terdeteksi atau terdiagnosis masing-masing atlet kekurangannya apa. Itu April kemarin ya, Pak? Bulan Aprilnya. Nah, kemudian Mei, Juni, Juli itu kita perbaiki dari aspek nutrisi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, karena pelaksanaan Pordanya itu 9 September, maka masih ada waktu sekitar 8 hari untuk berlatih ya setelah berakhirnya bulan Agustus. Nah, sehingga kita harus menambah alokasi anggaran untuk kesiapan dari cabur-cabur itu melaksanakan pelatihan. Iya, tapi sejauh ini Pak, untuk teman-teman yang sudah terseleksi ya begitu ya, betul, ya, sudah dipilih begitu. Kalau yang nantinya akan dikirim ke Porda itu sudah ada yang mungkin punya prestasi menjadi atlet nasional gitu nggak sih Pak? Ada beberapa diantaranya, akan tetapi memang ada ketentuan untuk atlet-atlet yang sudah atau yang sedang mengikuti pelatnas, tapi pelatnasnya ini pelatnas untuk multi event ya, misalnya seperti SEA Games ya, atau mungkin Asian Games itu tidak boleh memperkuat Porda. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau event sektoral dalam arti per cabur ya, misalnya ada kejurnas di Jakarta misalnya, atau kejurnas di Bali, di Bandung, itu masih boleh memperkuat. Masih aman ya? Masih aman ya. Hanya saja yang tadi ikut SEA Games dan yang lainnya sudah masuk ke sana, tidak boleh ya, untuk tidak boleh memperkuat tim dulu ya kan? Artinya kan di tingkat daerah sudah level tinggi, jadi tidak boleh dimainkan lagi. Oke. Ya. Ini berbicara terkait Porda, tadi Bapak sampaikan di tahun 2022 Pak. Ya. Memang Porda ini berlangsung berapa tahun sekali? Sebetulnya tiap 2 tahun ya. 2 tahun itu biasanya di tahun ganjil ya.
Tapi pada waktu 2021 itu diundur karena masih COVID ya, masih ada pandemi COVID. Itu yang 2021 diundur ke 2022. Nah, kemudian kalau 2022 ke 2023 itu terlalu pendek, kemudian diundur pada tahun 2025 ini. Jadi sebetulnya aslinya Porda itu dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. Ya. Lalu kan ini bagaimana strategi yang diberikan, salah satunya tadi adalah merawat nutrisi teman-teman atlet, ya kan, seleksi dengan ketat, bahkan sudah dimulai dari tahun lalu ya Pak ya, untuk siapa yang berhak mengikuti Porda, walaupun sekarang sudah dapat hasilnya ya Pak ya, nama-namanya atlet dari Kabupaten Sleman ini, karena sekarang sudah tahu nih, jadi kita juga pengen tahu Pak, ada berapa jumlah atlet yang terpilih? Dan berapa cabang olahraga yang diikuti? Apakah ada Pak cabang olahraga yang di Porda besok tuh tapi di tempat kami kita nggak ada atletnya? Ya betul. Jadi untuk Porda tahun 2025 ini dari DIY, dari KONI DIY itu sebetulnya menyelenggarakan 46 cabang olahraga. Tapi kita di Sleman ini ada satu cabang olahraga yang tidak bisa kita ikuti, yaitu cabur e-sport. E-sport. E-sport itu seperti game itu ya. Kenapa game. Pak? Nah itu kebetulan organisasinya itu di tingkat Kabupaten Sleman belum terbentuk. Padahal sebetulnya atletnya sudah cukup banyak. Iya. Banyak sekali penggemarnya juga dan pada saat PON kemarin pun kita juga ada atlet kita yang ikut ke sana. Hanya sayangnya organisasinya belum berdiri, belum dikukuhkan oleh e-sport DIY untuk KONI Sleman, sehingga untuk e-sport kita belum ikut. Sehingga akhirnya kita hanya mengikuti 45 cabang olahraga. 45 cabang olahraga itu dengan total jumlah atletnya ada 1053. Wow. Ya, jadi kita memang kalau lihat data dari masing-masing kontingen ini Sleman rekor karena di atas 1000 ya. Rata-rata yang lain itu di bawah 1000. Ya, kita untuk tahun ini ada 1053 didampingi 278 pelatih dan official lah gitu. Ya. Wow, ini angka yang cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi. Seribuan lebih untuk ikut Porda di tahun 2025 ini. Ya, tadi disampaikan Bapak ada salah satu cabang olahraga yang kita belum dapat ikuti. Yaitu e-sport. Namun kan kita juga harus optimis dengan 45 cabang yang kita ikuti ya Pak ya? Iya betul. Kalau dari segi strategi Pak, tadi cabang olahraga apa aja yang kira-kira kita bisa dapatkan atau target mendapatkan emas? Oke. Banyak Pak ini. Ya, setengah sendiri lebih. Jadi dari 45 cabur yang kita ikuti, itu sudah kita petakan begitu ya. Kita petakan itu hasil dari Pelatcap kita maupun kita memantau kegiatan-kegiatan Puslatda, Kejurda. Kejurda masing-masing cabur. Misalnya atletik itu ada Kejurda. Nah, nanti kita bisa melihat karena atletik itu kan olahraga yang terukur ya. Sehingga biasanya misalnya lari 100 meter itu tidak bisa dalam waktu cepat bisa lebih baik gitu, nggak bisa. Itu biasanya sudah saling mengincar bahwa sudah atletik lari 100 meter kita lepas untuk Sleman misalnya gitu ya. Nah itu ada beberapa cabur yang di nomor-nomornya kita sudah kita petakan itu baik ya, dalam arti mungkin mudah-mudahan kita mendapat medali emas yang terbanyak. Pertama adalah atletik ya. Atletik itu ada lari cepat, ada lari sedang, menengah, ada lari jangka maraton misalnya ya. Kemudian yang berikutnya yang kita juga unggulan itu olahraga bela diri seperti pencak silat, kempo ya, kemudian hapkido, yongmodo ya, kemudian juga atlet-atlet cabur-cabur permainan misalnya seperti woodball, ya, gateball, kemudian sepak bola. Apa Pak, football? Woodball itu seperti bentik ya, kalau bahasa ininya kayak bentik pakai kayu gitu ya. Nah, itu di pertandingan tradisional juga, ya kayak semi-semi tradisional. Tradisional yang dimodernkan gitu. Karena ini adaptasi perkembangan juga ada di Porda ternyata betul, ya. Terus Pak tadi ada woodball, ada gateball. Gateball itu ya hampir sama dengan golf tapi dimasukkannya bukan ke lubang di tanah tapi lubang di mana Pak?
ada lubang gawang kecil-kecil. Oh, gitu. Iya. Itu gateball itu kita juga bagus. Gateball. Gate itu Gate ya. Gate ya, gate. Iya. Nah, gateball. Bercanda loh, Pak. Iya, Maaf ya, betul, Pak. tahu kita. Terus Pak. Kemudian sepak bola kita juga cukup andal ya. Kemudian badminton gimana, Pak? Badminton kita, tapi badminton itu kan olahraga permainan yang agak labil ya. Okay. Tapi kalau Porda tahun 2022 kita juga juara umum di bulu tangkis itu. Okay. Dan kondisi saat ini ada pemain kita yang bagus, tapi kebetulan sayang ditarik di pusat. Malah ditarik pusat. Sehingga kemungkinan tidak bisa turun di Porda, tapi kita masih perkiraan kita masih unggul lah. Saya bisa gantiin, Pak. Ya, siap. Tapi Slemanis kalau ngomongin tentang olahraga itu memang banyak banget ternyata ya. Bahkan Firman juga baru tahu bahwa udah ada puluhan, banyak sekali, sampai e-sport juga sudah menjadi cabang olahraga ya Pak. Betul, di Porda ini ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, ya kan, cabang-cabang olahraga yang paling baru nih apa aja Pak sebenarnya? Di Jogja ya, di Porda di Jogja ya. Di Porda itu yang baru itu wushu ya. Wushu itu salah satu olahraga bela diri juga. Iya. Yang itu juga menjadi andalan dari Sleman ya. Itu wushu sendiri sudah cukup lama sebetulnya di Indonesia. Papa saya wushu dulu. Oh iya toh? Iya. Mantap loh. Saya juga ikut gini Pak. Iya. Ini serius. Ini nggak bercanda saya Mas. Oh, iya. Ini serius ya Pak. Ini saking nggak bisa bedain saya serius dan bercanda loh. Terus Pak? Di DIY itu wushu sebenarnya sudah lama. Iya. Dan ibu kotanya wushu di DIY kan Sleman kan. Karena sasananya ada di Sinduadi itu kan, utara TVRI itu. Sayangnya waktu itu kabupaten kota yang lain belum berani membentuk organisasinya karena selalu takut pada Sleman kan gitu. Nah, tapi untuk tahun kemarin itu sudah dilakukan eksibisi masuk akhirnya Porda tahun 2022 dan resmi tahun ini dilakukan pertandingan wushu ya. Mudah-mudahan kita tetap unggul lah ya. Amin. Karena sasananya ada di Sleman, pelatih-pelatihnya banyak dari Sleman, atlet PON kemarin pun juga banyak dari Sleman. Oke. Kemudian yang baru lagi itu namanya petang. Petang. Nah, cabang olahraga petang sudah ada yang pernah dengar belum? Pernah dengar? Petang umpet. Petang itu gimana, seperti kalau tradisionalnya namanya nekeran ya. Main undu atau kelereng. Kelereng di. Tapi bolanya besar-besar. Ukuran bola kasti. Nah, itu juga dilempar. Tapi kalau kelereng kan di selentik gitu ya. Kalau ini dilempar, kemudian nanti ya penilaiannya mirip dengan golf juga. Mana yang paling dekat dengan lubangnya gitu. Itu petang. Itu Porda 22 masih eksibisi. Ya, tahun ini kita sudah dipertandingkan secara resmi. Sayangnya kalau untuk petang ini yang kuat adalah dari Bantul. Ya, sudah kita petakan gitu ya, paling kuat Bantul. Urutan kedua baru Sleman. Jadi strategi atau memonitor lawan itu juga penting ya Pak? Wah, sangat penting ini. Karena kaitannya dengan lawan dari atlet kita nantinya. Betul, gitu ya? Betul. Kalau Bapak melihat lawan terberat kabupaten kota mana kalau di Porda ini? Di Porda tahun ini. Tetap Bantul. Saingan kita terdekat tetap Bantul ya. Biasanya kita persaingan kita memang dengan Bantul atau dengan kota. Nah, tapi di Porda 2022 kemarin saingan terdekat kita Bantul, tapi jarak medali emasnya cukup banyak, 30 emas. Tapi untuk tahun ini yang sangat kuat juga itu adalah Bantul. Berarti memonitor hal ini tuh Bapak melihatnya dari mana sih Pak? Pengalaman dari teman-teman atlet atau atlet yang diturunkan itu kita juga sudah tahu namanya Pak? Atau bagaimana? Nah, di entry by name, di sistem entry by name itu akan kelihatan nanti misalnya cabang olahraga atletik tadi ya, misalnya lari 800 meter itu yang putri, yang Sleman Bella, Isabella itu. Nah, nanti dari Bantul siapa yang maju kita sudah tahu di situ. Udah tahu ya. Bisa kelihatan. Bisa memprediksi. Bisa diprediksi dan biasanya kalau ke Jurda menang mana itu sudah bisa diperhitungkan. Paham. Itu jadi dengan demikian kita pesaing terdekat kita ini Bantul sebetulnya, tapi belakangan kota ini juga semangat tinggi untuk bisa mengalahkan Sleman ya, sehingga Bantul dan Sleman ini menjadi pesaing terdekat kita, baik dari sisi jumlah atlet maupun juga dari pemetaan cabur-cabur tertentu ya. Memetakan hal tersebut Pak, kalau dari Porda sendiri sebelum kita juara kemarin memang yang juara kabupaten mana Pak? 3 tahun kan kita juara 1 ya? Ya.
Yang sebelumnya? Jadi 2017, 2019, 2022 itu kan Sleman. Oke. Nah 2015 itu Bantul. Oh, pantesan kita melihatnya juga Bantul nih Bantul, ya, Pak. Kemarin juara 2 mereka? Kemarin Bantul juara 2. Oh, bener. Ya, keren betul. sih sampai segitu ya Pak ya? Ya, pemetaannya harus sampai sedetail itu ya, dari terutama dari Binpres ya, dari bidang Binpres kami itu sangat paham peta kekuatan atlet per cabur gitu ya. Kalau kita tuh paling kuat di mana tuh Pak? Tadi kan Bapak menyebutkan beberapa ya. Kita sendiri yang jelas kayak sudah kelihatan optimis banget akan berharap mendapatkan emas apa Pak? Cabur apa? Ya itu tadi, pertama atletik, kemudian sepatu roda, kemudian menembak, kemudian biliar, kemudian baru biliar juga. Wah, saya suka biliar Pak sekarang. Wah, itu besok bisa direkrut. Kemudian setelah biliar juga ada tadi olahraga bela diri, itu kita juga unggul di pencak silat, kemudian kempo. Wih, banyak banget kemudian ya. Kemudian hapkido, kemudian yang modo tadi. Kalau misalkan olahraga yang lagi mungkin Pak dari beberapa tahun ini lagi middle di Kabupaten Sleman, kita mulai tinggikan, naikkan supaya bisa mendapatkan achievement yang lebih baik. Itu apa Pak? Cabur apa Pak? Itu misalnya tenis meja. Ya. Tenis meja, gimana itu Pak? Tenis meja itu selama Porda kemarin itu kita selalu kalah pun tidak hanya urutan ke-2, tapi urutan ke-4, ke-5 gitu ya. Tapi tenis meja ya. Tenis meja itu sudah kita perbaiki organisasinya, sudah kita mantapkan organisasinya, kemudian kegiatan latihannya juga sudah. Ini ada tanda-tanda biasanya kita tidak dapat medali ya. Ini tahun ini mudah-mudahan minimal 1 syukur 2 medali emas. Ya, tenis meja semangat teman-teman. Semangat tenis meja ya. Oke. Kemudian juga ada cabang olahraga bela diri juga ya, misalnya seperti yang tadi belum saya taekwondo misalnya ya. Taekwondo itu kita biasanya kalah sama Kota dan Bantul. Nah, tapi melihat perkembangan atlet-atlet kemarin, pengurusnya juga semangat, itu kemungkinan kita bisa mengejar. Nah, lebih better dari tahun lalu ya. Lebih baik dari 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin bisa menyalip salah satu entah Kota entah Bantul gitu. Amin. Ya, semoga ya Pak ya. Ya, siap. Pak, di luar konteks dari Porda begitu ya, walaupun masih dalam kriteria begitu, ada nggak sih Pak atlet itu harus maksimal umur berapa sih? Atau kita itu siapa aja bisa jadi atlet? Asik. Ini kan kita membuka kacamata awam aja Pak, Slemanese yang di luar sana mungkin suka olahraga, tapi tidak termonitor. Kan banyak kita seperti itu ya Pak, suka olahraga tapi tidak terintegrasi atau masuk terdata oleh di klub-klub gitu ya, klub atau dinas terkait, OPD terkait. Ya, ada beberapa cabur yang tidak membatasi usia, tapi hanya sedikit. Ya, misalnya bridge. Apa itu Pak? Bridge itu main kartu. Main kartu seperti kalau kita di pos-pos rendah. Bukan remi. Ya, remi betul. Kartunya kartu remi. Oke. Itu tidak dibatasi usia. Ya. Nanti ada atlet yang usianya sudah 60 tahun lebih. Ya, tapi itu masih tetap andalan kita. Kemudian catur itu juga tidak dibatasi usia. Nah, ini bapak-bapak rumah bisa ini? Ya, bisa. Nah, tapi sayangnya untuk beberapa nomor, beberapa cabur itu ada batas usianya. Misalnya sepak bola saja. Sepak bola itu usianya maksimal kalau nggak 18-19 gitu ya. 18 tahun. Jadi masih muda sekali. Jadi yang kemarin misalnya sudah lolos jadi pemain klub PSS atau PSIM, nah ini kemungkinan tidak bisa bertanding ya, karena sudah ikut profesional juga. Kemudian beberapa cabur yang lain itu juga dibatasi usianya. Nah, itu misalnya olahraga bela diri ya. Contohnya tarung derajat. Nah, itu kita sebenarnya punya atlet yang sangat potensial, masih bagus, fisiknya juga masih bagus, tapi usianya sudah di atas 25. Besok sudah nggak boleh bertanding. Nah, itu sayang sekali. Padahal itu atlet andalan kita juga ya. Oke. Jadi syarat usia itu juga berbeda-beda tiap cabang. Tergantung cabang olahraganya, betul. Oke. Tapi kalau pesan untuk teman-teman yang bukan pesan sih Pak, cuman kayak orang-orang luar Slemanese yang mereka juga sebenarnya suka olahraga, mungkin juga menjadi andalan. Itu tuh
supaya dilirik itu harus gimana sih Pak menurut Bapak? Jadi begini, olahraga sendiri kan secara garis besar itu kan dibagi 3 macam ya. Ada olahraga rekreasi masyarakat, itu wadahnya namanya KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu bebas, olahraga apapun bisa di situ. Dan ada irisannya dengan olahraga prestasi. Nah, yang diurusi KONI ini adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi. Tapi antara olahraga rekreasi masyarakat dengan olahraga prestasi itu kadang ada irisannya. Ya, kita contohkan senam. Nah, senam yang di KONI itu beda dengan senam yang di KORMI. Ya, kalau senam di KORMI ini seluruh masyarakat bisa ikut. Ya. Kalau senam di KONI ini memang betul-betul sudah terseleksi untuk nomor-nomor tertentu. Ya. Kemudian yang satu lagi olahraga profesional, itu biasanya dari atlet prestasi baru naik ke profesional. Nah, kalau yang sesuai pertanyaan tadi, bagaimana supaya masyarakat yang gemar olahraga tapi nanti bisa ikut bertanding di olahraga prestasi, itu ikut di klub, Mas. Ikut di klub ya. Misalnya biasanya ada Kejur Cup. Kejur Cup itu kejuaraan tingkat kabupaten. Ya, nanti akan tahunya dari situ ya Pak? Iya, nanti antara klub ini yang bagus yang mana gitu kan? Dari klubnya nanti akan diketahui mana yang atlet menonjol, nah itu nanti baru kemudian. Klub itu swasta ya Pak? Klub itu ya milik masyarakat. Milik masyarakat sendiri ya? Iya. Oke. Dan non profesional ya, klub non profit gitu ya. Iya, jadi mereka juga menyatukan teman-teman atlet yang untuk nanti masing-masing klub juga akan bertanding sendiri gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, keren. Kita kembali ke Porda lagi Pak. Siap. Ya kan, ke Porda. Kita memang optimis menjadi juara 1, tapi selama setahun 2 tahun atau mungkin hampir 3 tahun ya Pak, kalau dari 2022 Bapak mengalami sebuah kendala sesuatu nggak Pak? Kalau untuk atlet-atlet di Sleman, KONI Sleman sendiri, ada beberapa yang kita inventarisir ya. Hambatannya misalnya atlet kita ini karena di khususnya Sleman itu kan banyak mahasiswa. Ya. Nah, banyak yang mahasiswa ketika dia masih aktif itu menjadi atlet andalan kita. Begitu dia lulus, kebetulan lulus, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing, selesai ya satu. Harus mengkader lagi kan gitu. Latihannya udah susah payah ya Pak ya. Udah susah payah. Kemudian yang kedua, ada juga atlet-atlet itu yang aktif di kesatuan-kesatuan, misalnya di kepolisian, di tentara ya. Nah, itu juga sama. Ketika masih tugas di sekitar Sleman sini, dia menjadi atlet andalan kita. Pas mau Porda ternyata pindah tugas ke Papua atau ke NTT atau ke Sulawesi. Bisa terjadi gitu ya. Ini menjelang Porda ini banyak sekali seperti itu. Banyak yang seperti ya tidak banyak lah, tapi ada beberapa yang sudah jadi andalan kita, ternyata harus pindah tugas. Bapak mengatasinya gimana? Mengganti atlet tersebut ya berarti ya? Nah, tapi masalahnya kebetulan kalau alasannya karena pindah tugas, tidak boleh diganti. Ya. Yang boleh diganti itu kalau cedera atau ya sampai meninggal ya. Tapi kalau hanya pindah tugas tidak boleh. Nah, kita juga ada atlet judo yang sangat potensial pindah tugas ke Papua. Kita sudah bersurat melalui Pak Bupati ke kepala kesatuannya di sini. Nah, ini masih menunggu keputusan. Ya, apakah izinkan atau tidak juga atau enggak gitu ya Pak. Betul, ya. Kemudian kemarin taekwondo itu juga ada 4 atlet yang semuanya anggota kepolisian. Nah, itu tidak bisa ikut latihan karena dia harus bertugas. Nah, itu kita juga bersuratnya, kita memohon ke Bupati, kemudian Bupati bersurat ke Kapolda. Itu dengan harapan diizinkan untuk berlatih dan nanti pada saat Porda diizinkan untuk bertanding. Gitu Mas. Pak, dari tadi kita berbicara terkait bagaimana peluang-peluang di Porda. Seperti banyak sekali cabur yang kita optimis dapat emas. Atau tadi juga disampaikan beberapa cabang olahraga yang masih menjadi PR tapi peluangnya besar ya Pak, kita untuk lebih baik. Lah, lalu pertanyaan yang ini adalah cabang olahraga apa Pak yang kita memang kesusahan? Yang memang di Sleman ini kita sulit ketinggalan dengan kabupaten atau kota daerah lainnya? Pasti ada kan ya Pak? Ada, jelas ada. Misalnya dayung. Dayung itu kita tidak punya tempat latihan yang panjang ya, karena minimal 1000 meter. Ya, kita embung kita yang terpanjang itu embung Kali Ajitur itu hanya 200 meter. Embung ini kita kalah dengan
Kulon Progo biasanya. Ya pasti ya Pak. Karena Kulon Progo punya Waduk Sermo. Ya. Kemudian selain Dayung ada juga Panahan. Ya. Panahan ya. Jemparingan bukan? Ya, kalau Jemparingan Panahan tradisional ya. Nah, kalau Panahan ini kita tidak tahu kenapa kita masih selalu kalah dengan Bantul. Ya, Panahan itu kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin ketua organisasi Panahan di Sleman itu pemilik warung SS itu. Itu tidak kurang-kurang mengeluarkan dana sendiri untuk bisa memfasilitasi Panahan ya. Tapi nampaknya kita belum bisa tembus lah ya. Belum bisa ngalahkan Bantul misalnya. Kemudian drum band ya. Drum band itu kita masih kalah di bawah Gunung Kidul. Kemudian kalau yang kalah dengan kota itu kita adalah Panjat Tebing, kemudian tenis meja. Nah, itu tadi disampaikan ya Pak. Beberapa nomor tadi itu beberapa cabur tadi kita masih kalah dengan 4 kabupaten kota yang lain. Tapi kan kita optimis di berapa puluh cabang itu tadi ya Pak ya? Ya, selain itu kita optimis ya. Kita punya banyak sekali keunggulan di banyak cabang olahraga dan harapannya di Kabupaten Sleman kali ini bisa juara umum Porda DIY 2025. Amin. Amin dengan segala effort yang sudah dilakukan. Strategi yang tepat sasaran pastinya dari Bapak sebagai Ketua KONI di Kabupaten Sleman. Last but not least Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak untuk Slemanis yang ada di rumah dan juga terkait para atlet yang sedang berlatih semaksimal mungkin ini, silakan. Terima kasih. Jadi kita berharap memang multi event olahraga Porda ini yang akan berlangsung di Gunung Kidul, kita berharap yang jelas bisa mempertahankan juara umum ya. Yang biasanya menjadi juara umum tetap menjadi juara umum. Yang kemarin belum juara umum pun juga diharapkan bisa naik menjadi juara umum. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk memastikan mental bertanding dari atlet-atlet ini kuat, yang jelas pasti perlu dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini sangat penting, kemudian dukungan masyarakat secara umum, kemudian dukungan pemerintah daerah pasti ya. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi di Sleman ini yang banyak atletnya masih kuliah di sana, itu juga kita harapkan ada dukungan. Juga SMA atau bahkan SMP itu juga kita juga sangat berharap ada dukungan penuh dari mereka dan secara umum dari masyarakat ya, sehingga nanti wujudnya seperti apa, misalnya karena pertandingannya banyak di Gunung Kidul ya. Nanti misalnya sepak bola main di Stadion Handayani ya, nanti tetap supporternya ikut berangkat ke sana, ikut memberikan motivasi ya. Ada beberapa yang beberapa cabur yang pertandingannya ada di Sleman, ini juga diharapkan supporternya bisa memberi dorongan semangat yang kuat ya, misalnya balap sepeda itu di Youth Center sama di Bukit Turgo ya. Kemudian golf jelas di Cangkringan, itu kita harapkan masyarakat memberikan dukungan secara maksimal gitu. Ya, baik, pastinya Slemanis tentunya harapannya prestasi yang diraih ini juga tidak hanya sendirian para atlet yang mengobarkannya, tapi supporter yang selalu setia juga ya Pak, memberikan energi dan juga semangat positifnya ketika nanti kita berkompetisi di Porda DIY. Terima kasih hari ini Bapak sudah berkenan hadir di podcast Brenda Sleman. Sukses dan juga sehat selalu untuk Bapak. Amin. Semoga nantinya pasti Kabupaten Sleman bisa menjadi juara umum kembali. Amin. Terima kasih Mas Firman. Pemuda Jaya. Ya, nggak tahu ya, ya kan? Sama kayak olahraga ya Pak ya, berarti ya. Kan ini dari anak-anak muda. Pak, boleh dipimpin lagi Pak untuk menutup kesempatan podcast kita kali ini. Tadi ada 3 salam kita itu ya Pak. Silakan Pak. Salam olahraga Jaya. Sleman tetap juara. Sembada luar biasa. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast Brenda Sleman, berita dan pandangan Sleman berikutnya.